Shalom saudara-saudariku. Aduh sepi banget ini. Shalom saudara-saudariku. Nah baru kedengeran suaranya sekali lagi. Shalom saudara-saudariku. Bukannya bertambah bersemangat ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih kita kesehatan untuk kembali hadir di ibadah sore HKBP Reformanda. Kalau saudara-saudari boleh lihat di amplop persembahan kita ada tulisan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya juga ingin pada sore hari ini ketika kita memberikan suara kita, puji-pujian kita memberi dengan sukacita. Tidak ada yang bersedih hati, tidak ada yang ditahan-tahan. Kita akan angkat pujian kita. Sombama Jehovah. Kita boleh bertepuk tangan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut, boleh bertepuk tangan. Sombama Jehovah Debata. Sombama Jehovah Debata. Amen haleluya. Sikong membangita nono inisinya. Amen haleluya. Puji-ma Jehovah Debatata. Puji-ma Jehovah Debatata. Amin haleluya. Marasi rohana sumurung no ibana. Amin haleluya. Amin dehona Tuhan di Debatata. Amin haleluya. Allah ni Tuhita, amin haleluya. Endehon, amin haleluya. Endehon, amin haleluya. Endehon, amin haleluya. Endehon, amin haleluya. Kita katakan lagi, Endehon, amin haleluya. Amin haleluya. Endehon, amin haleluya. Endehon, amin haleluya. Endehon, amin haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus
dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama angkat pujian kita, Yesus memberiku kemenangan. Kita angkat pujian kita, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kita nyanyikan kembali, ku tidak takut sebab Engkau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku
dengarkanlah hukum Tuhan, hukum ke-8. Janganlah engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau menggunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mengaku dosa-dosa kita dan kita mendengar tentang janji pengampunan dosa, kita akan angkat pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan kembali sambil bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita akan nyanyikan bait pertama, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita katakan soraklah sambil bertepuk tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu
oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keselamatan bagi kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tentunya kita bersuka cita setelah kita mendengar tentang janji pengampunan dosa kita. Kita akan angkat pujian kita, bersukacitalah hatiku. Perubahan ajaib di dalam hidup. Kembali pujian kita dalam bahasa Inggris. What a wonderful change in my life. What a wonderful change in my life has been wrought when Jesus came into my heart. I have life in my soul, for His love I have shown since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, what a joy of my soul, I can see the old soul, since Jesus came into my heart. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel hari Minggu ini dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, kita membacanya secara responsoria. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu,
orang lain sudah turun mendahului aku. Kita sama-sama ayat 9 baca. Dan pada saat itu juga berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Kita akan angkat pujian kita, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya berkat-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita akan angkat pujian ini sambil bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. 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 Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Beberapa nomor dari warta jemaat kita selama 1 minggu ini akan saya bacakan untuk kita. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu, Minggu Eks Saudi. Dalam bahasa Batak, saya tangihon ma suaraku ale Jahoba. Psalmen 27 ayat 7 dengan topik orang benar berseru, Tuhan menjawab. Di tangihon debata do jojo ni partigor.
Nomor 4, pada hari ini Minggu 29 Mei 2022, persembahan Minggu pada ibadah pukul 17 dalam 2 amplop. 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan kantor pusat, yaitu untuk kegiatan pembangunan masyarakat HKBP, dan 1 amplop persembahan khusus dana sosial keluarga Nyonya A. Situmorang Boru Tambun atas meninggalnya Amang A. Situmorang beberapa waktu yang lalu. Nomor 5, jemaat baru. Mulai Minggu 29 Mei 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Alex J. P. Sitanggang, Inang Semarenti Boru Sinaga, bersama 2 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan, Excel Frederick Martua Sitanggang, Joel Aldrik Parasian Sitanggang, dan Alena Romauli Boru Sitanggang. Pindah dari gereja HKBP Ajibata Resort Ajibata Distrik 4 Toba dan beralamat di Jalan Terusan Linggar Mayang, Kapling Cijotang nomor 5 Bandung. Masuk ke sektor 345 Dago. Nomor 6, tim ibadah sore. Pelantikan tim ibadah sore pada hari Minggu 5 Juni 2022 di ibadah pukul 7 akan dilaksanakan pelantikan ibadah sore. B. Pendaftaran tim ibadah sore kepada jemaat, terlebih kepada pemuda dan remaja yang memiliki talenta musik, juga singer bisa ikut melayani di ibadah sore dan mendaftarkan diri pada Pendeta Pitu Sinaga. Ibadah sore dilaksanakan setiap minggu ganjil dan latihan tim pelayan akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 12 sampai jam 14 WIB. Nomor 8, ibadah pisah sambut pendeta di HKBP Resort Bandung Tengah. Pertama, pangojakkon pendeta fungsional yaitu Pendeta Pandalen Gultom SSI Minggu 12 Juni 2022. 2, panggojakkon pendeta Rory Sibarani STH di HKBP Teladan Minggu 26 Juni 2022. Ketiga, pisah sambut pendeta HKBP Resort Bandung Tengah di HKBP Bandung Reformanda Minggu 17 Juli 2022. Nomor 12, pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah pertangyangan hari Jumat 3 Juni 2022 dari keluarga R. Sipahutar Desi Intan Lestari dari sektor 345 Dago. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Jadi untuk Naposo bisa mungkin hari Jumat mengikuti untuk pertangyangan sektor gabungan. Nomor 14, Nomor 21, ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 24 orang yang terdaftar. Mungkin ada di sini yang berulang tahun di periode tanggal 23 sampai 29 Mei. Kalau ada kami undang untuk berdiri. Tetap berdiri emang ya. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Molomian hamu di bagasan au, jalam molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamu do manang dia pe dipangido rohamuna. Selamat ulang tahun Amang. Silakan duduk Amang. Berita keuangan untuk Huria 23.876.352 plus 20 euro. Untuk pembangunan 2.690.400, ke kantor pusat 5.517.500 dan lain-lain 3.690.000.
626.000. Demikian warta untuk kita. Kita bernyanyi. Mari saudara-saudariku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita katakan, ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita mulia, setiap ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang perlu percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi santapan dalam ibadah kita di sore hari ini, yaitu dalam Mazmur pasal 17, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku,
dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan teologis yang sudah dipertanyakan berabad-abad lamanya oleh orang-orang percaya. Dan mungkin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita pada saat ini. Pertanyaan itu adalah, kenapa orang benar menderita? Kenapa orang yang setia menderita? Kenapa orang yang mengikut Tuhan rajin ke gereja mendapat musibah, mendapat masalah? Kenapa ketika orang-orang yang rajin berdoa menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan? Kenapa orang-orang yang senantiasa memanggil Tuhan setiap hari ternyata dia memiliki pergumulan yang hebat? Ketika dibandingkan dengan teman-teman, tetangga ataupun orang-orang lain yang mungkin tidak pernah datang ke gereja, datang beribadah, sepertinya baik-baik saja, bahkan sepertinya lebih bersukacita dengan apa yang dia dapatkan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan kita saat ini. Di manakah Tuhan ketika ada penderitaan saya alami? Kalau benar Tuhan itu ada, kenapa Dia tidak bertindak ketika saya mengalami pergumulan? Kalau benar Tuhan itu benar-benar ada, kenapa Tuhan membiarkan saya dalam kesulitan yang saya alami? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan semudah membalikkan telapak tangan kita. Pertanyaan ini harus dijawab dengan segala pergumulan dan kesaksian-kesaksian yang kita alami sepanjang hidup kita. Pertanyaan ini akan terjawab ketika kita menyadari bagaimana Tuhan hadir di setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan percayalah, sesuai dengan nama minggu hari ini, exaudi, dari kata ex, kita sudah tahu apa itu exit, keluar ya. Audio, apa itu? Suara, nada. Jadi kalau kita bereksaudi, kita menyuarakan suara kita keluar kemana? Memanggil nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Kenapa harus kepada Tuhan? Karena kita tahu hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Sebab kita tahu hanya Tuhan yang mampu menjawab pergumulan kita. Sebab kita tahu hanya Tuhan yang mampu meloloskan kita dari segala sesuatu yang menjerat nyawa hidup kita. Saudara-saudara, jangan berbangga hati kalau saudara hari ini sehat walafiat. Itu bukan karena kebaikan saudara, itu bukan karena apa yang kau berikan ke gereja, itu bukan karena engkau lebih baik di hadapan Tuhan dibandingkan orang-orang yang sudah meninggal gara-gara COVID di tahun-tahun ataupun di bulan-bulan yang lalu. Mungkin di antara kita ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini oleh karena terpapar virus COVID. Saudara mungkin pernah mengalami terpapar, tapi Tuhan menyembuhkan saudara. Saudara jangan melupakan itu sebagai kebaikan Tuhan. Saudara jangan menganggap dirimu hebat. Itu kan saya sembuh karena saya makan sup anjing. Waduh. Itu kan saya sembuh karena memang kuat imunitas saya. Ya boleh-boleh saja kamu memakan obat-obat yang mungkin bisa menghalau penyakit itu. Tapi ingat, kalau Tuhan tidak berkenan lagi atas hidupmu, apapun kau makan, sebanyak apapun kau makan B1 itu, kamu tidak akan mampu mempertahankan nyawamu untuk satu hasta saja, sejengkal saja. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Daud pemazmur hari ini berkata kepada kita ketika dia mengalami pergumulan hebat. Dia diburu sebagai orang yang tidak bersalah. Dia dikucilkan sebagai orang yang
tidak pernah melakukan kesalahan. Dia dibuli, dipersekusi dengan istilah sekarang. Oleh karena dia benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jangan menganggap begitu saudara rajin ke gereja, rajin berdoa, maka persoalan akan menjadi hilang. Saudara jangan menjadi pengikut teologi sukses yang berkata, ayo mari ikut Yesus maka saudara pasti akan kaya, saudara pasti sukses, saudara pasti berhasil. Saudara-saudara, kalau memang seperti itu, maka Alkitab ini akan kita ganti, saudara. Sebab Yesus sendiri tidak pernah mengatakan mengikut dia akan selalu senang, jauh dari masalah. Justru Yesus mengajarkan kita ketika kau melakukan suatu keikutsertaan mengikut jalan saya, ketika saudara memutuskan untuk mengikut saya, maka saudara harus memutuskan, saudara harus siap pikul salib. Tapi kenyataannya dalam hidup kita sering tidak mau mengikul salib. Kita hanya mau berkat Tuhan saja. Kita mau hanya senang-senang saja. Ketika ada pergumulan kita sepertinya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami pergumulan, yang dulunya dia rajin ke gereja, ngapain ke gereja? Sepertinya makin banyak pergumulan, mending di rumah saja. Saudara-saudara, kalau seperti itu saudara bukanlah pengikut Tuhan yang benar-benar setia. Saudara itu pengikut Yesus yang menginginkan berkat saja, yang menginginkan seperti orang-orang yang dikasih makan kenyang. Tapi ketika dilihat Tuhan Yesus disalibkan, mereka justru mengatakan salibkan dia. Saudara-saudara, apabila hidupmu berada di dalam keputusan yang seperti itu, hari ini putuskan saudara, datang kepada Yesus. Sekalipun di tengah pergumulan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ketika kita mengalami keuntungan, usahamu berhasil, anak-anakmu berhasil, semua yang kamu inginkan kau dapatkan di dunia ini, kamu rajin ke gereja, itu anak TK aja tahu, semua tahu itu. Kalau kita lagi senang-senangnya, ayo ke gereja, ya semua orang tahu itu. Tetapi apabila kamu mengalami pergumulan, kamu mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, kamu ditindas, kamu merasa tidak adil, tetapi kamu masih mampu meluangkan hatimu, waktumu untuk Tuhan, itu yang luar biasa. Itu yang hebat dan itu yang diinginkan Tuhan. Kalau kamu hanya mengikut Tuhan pada waktu senang saja, mulai sekarang gak usah ke gereja. Gak usah berdoa. Gak usah percaya Tuhan. Saudara juga gak percaya Tuhan, dia tetap Tuhan kok. Kita tidak memuji Tuhan, dia juga tetap Tuhan. Kalau kita juga tidak ke gereja, Tuhan itu tetap berkuasa. Tetapi kenapa Tuhan menginginkan kita untuk memuji dia? Bereksaudi, menyerukan seruan, pujian, doa setiap hari, setiap malam. Karena kita tahu hidup kita ini terbatas. Emang kamu mau hidup 1000 tahun? Emang bisa apa yang kamu miliki selama di Bandung ini, di perantauan ini, cukup untuk bekalmu menyogok besok pada hari penghakiman? Ini harta saya banyak loh. Tuhan harus berikan saya tempat yang VIP. Bisa enggak? Saudara-saudara, jangan salah kaprah. Apa yang kita miliki hari ini semuanya itu terbatas, akan ditinggalkan, semuanya tidak berarti ketika kita berhadapan muka dengan pemilik kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, selagi masih ada kesempatan, apakah kamu berbuat kebaikan atau tidak? Itu keren lagunya, lagu yang sering kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ketika orang berbuat ketidakbaikan kepada saudara, jangan balas. Biarlah Tuhan sendiri yang membalas. Sebab Tuhan kita itu tidak tuli dan buta melihat kebenaran. Kamu akan melihat sendiri bagaimana Tuhan
membalaskan segala sakit hati, segala sesuatu yang membuat kita merasa tidak adil di dunia ini. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang merasa terpinggirkan, termarginalisasi, tidak dianggap. Mungkin menurutmu kamu tidak seberuntung orang lain. Mungkin di gereja ini kamu tidak dianggap karena tidak memiliki talenta. Mungkin menurutmu kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Percayalah saudaraku, hari ini Tuhan berkata, engkau sangat berharga. Kita sangat berharga. Sekalipun tidak ada yang dibanggakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata engkau sangat berharga, apakah yang lebih baik dari situ? Gak usah kau mencari pujian bagi manusia. Hari ini temanmu mengatakan, saudaramu mengatakan, keluargamu mengatakan, saya senang terhadap Anda. Besok jangan harap. Bisa saja saya mengatakan, saya benci. Tapi Tuhan, sekalipun setiap hari perbuatan kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menginginkan pertobatan untuk kita. Tuhan selalu menginginkan kita berubah dan berbuah di dalam hidup kita. Sebab bagi Tuhan tiada yang lebih baik daripada seseorang yang kembali pulang ke jalan yang benar. Tak satu orang pun kita yang sempurna. Ingat pendeta yang berkhotbah ini juga pendeta Simajuntak. Tidak ada yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Semuanya kita membutuhkan anugerah Tuhan saja. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan hidup kita ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Pertama, bahwa ketika pergumulan itu datang, Tuhan menguji iman kita. Kita baca dalam ayat 3, bila engkau Tuhan menguji hatiku. Ujian, ketika kita lulus dari ujian, maka sesuatu hal yang menyenangkan hati akan kita dapatkan. Tetapi apabila dalam ujianmu kamu justru meninggalkan Tuhan, maka hidupmu adalah hidup yang paling parah di dalam dunia ini. Tetapi percaya dan yakinilah ketika pergumulan datang, segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati datang dalam hidup kita. Yakinilah itu sebagai proses. Proses apa? Proses pemurnian iman kita. Seperti emas murni yang semakin dibakar, semakin panas, semakin disiksa, semakin dipergumulkan, maka emas itu akan semakin murni dan berkilau. Demikianlah jiwa-jiwa anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika dia setia dalam pergumulannya, dia akan tetap menjadi emas yang berkilau. Sekalipun dia dilemparkan di lumpur yang kotor, emas akan tetap namanya emas. Dia tidak akan pernah menjadi rerongsokan ataupun sampah. Semoga kita menjadi emas yang berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengalami pergumulan, yakini dan percayailah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Ada seorang anak muda yang terdampar ketika kapalnya rusak parah di laut sehingga dia terdampar di tepi pantai. Kemudian dalam doanya dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, dengarkanlah saya, tolonglah saya supaya saya ditemukan oleh tim penyelamat tim SAR. Saudara-saudara, hari lewat hari, apa yang diharapkan tidak kunjung tiba. Dia mulai sepertinya bagaimana nih? Dia sudah hampir putus asa, tidak percaya dengan apa yang dia doakan, apakah didengar atau tidak. Kemudian ketika dia sudah lapar, ketika dia melewati berapa malam, dia mendirikan sebuah kemah untuk dia berteduh. Suatu hari pada pagi hari dia mencari makan di hutan, dia kembali ke kemahnya, ternyata kemahnya terbakar. Apa yang terakhir dia miliki pada waktu itu ikut juga ludes terbakar. Saudara-saudara, dengan marah dan geram dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu? Kau sudah membiarkan saya terlantar di tepi hutan di pantai ini, Tuhan masih tega lagi menghanguskan apa yang saya miliki, harta yang paling terakhir. Saudara-saudara, ketika dia capek terlelap dalam tidurnya besok pagi,
tanpa dia sengaja dia melihat kapal semakin mendekat ke tepi pantai untuk menyelamatkan dia. Dan dia ditemukan oleh tim penyelamat. Saudara-saudara, ketika dia bertanya kepada ketua tim penyelamat itu, "Dari mana Bapak tahu bahwa saya berada di sini?" "Kami tahu dari asap dan apimu semalam." Saudara-saudara, itulah jalan dan rencana Tuhan. Mungkin menurut kita, pikiran kita mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan harapan kita, cita-cita kita. Tetapi ingat, yakini dan percayailah bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika saudara mengalami pergumulan dalam hidup ini, jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Mari menangkan setiap pergumulan kita, bahwa yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Bahwa di balik hujan akan selalu tampak pelangi kasih Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Percayalah, tidak ada hujan yang tidak pernah berhenti. Tidak ada badai yang tidak pernah reda, ya, tidak pernah berhenti. Demikian juga pergumulan hidup kita pasti akan berakhir. Tapi sebaliknya, tidak ada pesta yang tidak pernah bubar. Suatu saat apa yang kamu rasakan menjadi sukacita dalam hidupmu bisa saja suatu saat akan menjadi kengerian. Oleh karena itu, baik susah, baik senang, baik dalam waktu sakit, waktu sehat, tetaplah cari Tuhan, bereksaudi kepada Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, inilah yang terakhir, ketika pergumulan menghampiri setiap orang benar, orang percaya, seperti Daud dalam ayat ini. Ketika pergumulan itu datang, yakinilah itu sebagai latihan hidup, latihan iman. Bagaimana seorang yang berlatih? Tentunya orang yang berlatih setiap hari, setiap saat, pasti akan semakin mahir, ya, pasti akan semakin tangguh. Kita tahu seorang nahkoda yang hebat tidak lahir dari pantai yang tenang. Seorang nahkoda akan lahir daripada lautan badai yang bergelora. Seorang pilot yang tangguh tidak akan terlahir dari kapal penerbangan yang tenang-tenang saja. Tapi apabila seorang pilot dengan jam terbang yang tinggi, pasti dengan pengalamannya akan semakin mahir mengalami. Sekalipun ada turbulensi, dia tidak pernah khawatir sebab dia sudah tahu cara mengatasinya. Demikian dalam hidup kita. Yakinilah apa yang kita jalani dalam hidup kita ini menjadi latihan yang berarti bagi kehidupan kita. Memurnikan kita, membawa kita kepada pribadi-pribadi yang lebih tangguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dari gereja ini dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, sebab Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru, Dia selalu menjawab doa-doa kita. Sekalipun kita merasa sepertinya terlalu lama, kita ingin cepat, kita ingin instan seperti makan Indomie atau Indomie rebus. Sekarang dibeli langsung dibuat air panas, langsung disantap, enak sekali. Padahal dalam iman itu tidak seperti itu. Mungkin hari ini apa yang kita harapkan belum tercapai, tapi percayalah, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa, segala sesuatu yang terindah akan Tuhan sediakan. Dalam perjalanan hidup kita mungkin kita akan menemukan aral melintang. Mungkin kamu berkata, saya sebagai anak muda adalah masih belum jelas bagaimana masa depan saya. Tapi yakin dan percayalah, seperti bangsa Israel ketika mereka menemukan jalan buntu, di hadapan mereka sudah terbentang luas Laut Merah. Ketika mereka ingin kembali balik pulang, di belakang mereka sudah terhunus pedang untuk menghabisi mereka, pedang dari Firaun. Saudara-saudara, dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan bukakan mujizat itu. Mungkin dalam hidupmu sepertinya pintu sudah tertutup. Mungkin dalam hidupmu sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi yakin dan percayalah ketika engkau berseru kepada Tuhan,
laut merah itu yang tidak akan mungkin dijalani, yang tidak akan mungkin bagi pikiranmu, yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan mungkinkan. Apa yang kamu cita-citakan sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai pemudi, remaja, bapak, ibu, apa yang kita harapkan, cita-citakan, ketika satu pintu tertutup bagimu, ketika kau berseru kepada Tuhan, percayalah, pintu-pintu yang lain akan Tuhan bukakan. Amin. Puji Tuhan. Kalau seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Bereksaudilah setiap saat. Berserulah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah kita. Setiap saat, setiap waktu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, bahwa dalam ibadah Minggu Eksaudi ini, Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa berseru di tengah pergumulan kami. Sekalipun menurut kami sepertinya awan gelap, kami yakin dan percaya akan janji Tuhan, bahwa di balik pelangi akan selalu tampak janji kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu akan menjadi indah, sebab jalanmu adalah jalan yang terbaik, melebihi apa yang kami pikirkan di dalam hidup ini. Berkati jemaatmu di HKBP Bandung Reformanda ini, supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, tidak cengeng, tidak rapuh. Kalau datang persoalan, datang pergumulan menjauh dari Tuhan. Tetapi kami ingin ketika pergumulan datang semakin hebat, kami ingin semakin dekat kepada Tuhan. Sebab kami tahu hanya dengan mengandalkan Tuhan, kami bisa selamat melintasi segala badai, aral melintang di dalam hidup kami. Berkatilah jemaatmu, berkati apa yang sudah diwartakan dalam warta jemaat. Berkati setiap orang yang sakit di jemaatmu pada saat ini, baik di rumah sakit. Berkati yang sedang menghadapi pergumulan, supaya Tuhan menangkan. Berkati anak-anakmu yang akan menghadapi ujian, yang dalam perjalanan kuliah, belajar di sekolah, kiranya mereka mempersiapkan diri dengan baik, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang berhasil memperoleh predikat yang baik di sekolah, di kampus mereka, dan tentunya menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi program-program di gereja ini supaya berjalan dengan baik. Secara khusus dalam ibadah pukul 17 ini yang baru dimulai, kiranya lewat ibadah ini jiwa-jiwa semakin diberkati, semakin banyak orang yang datang memuji Tuhan, semakin banyak orang yang datang melayani Tuhan melalui talenta mereka bermusik, bernyanyi, supaya Tuhan berkati juga setiap jemaatmu dalam ibadah ini ketika pulang nanti menuju tempat masing-masing, supaya mereka bisa menjadi berkat bagi sekeliling, menjadi berkat bagi orang lain. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami minta, Tuhan sudah lebih tahu, sebab Tuhan lebih tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami perlukan, melebihi diri kami sendiri. Kami yakin dan percaya atas tuntunan Tuhan bahwa segala sesuatu yang terbaik akan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan melimpah ucapan syukur, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik. Nama
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan saudara-saudari, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Amin, ibadah kita telah selesai. Kami segenap tim ibadah sore mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.